Pertanyaan gue, bagaimana perasaan Sarwenda ketika ngelihat di TV lu pada ngatain gue? Apa nggak mental baja Sarwenda? Hah? Ini salah satu lu yang nanya gue dari sisi yang beda. Karena orang semua kalau ngundang gue pasti nanya tentang Betran lagi. Betran lagi. Tapi ngomong soal make up, pakaian, penampilan tuh Ramzy tuh salah satu orang yang sering banget kritik gue soal pakaian kalau di Indosiar. Karena gue tuh bener-bener cuek, Kak. Lu bisa lihat gue setiap hari kan. Gue bener-bener ini apa, udahlah ini aja deh bajunya. Ini ya udah ini aja bajunya. Gue sangat cuek. Tapi kalau gue urusan impersonate, gue gak mau main-main. Gue bener-bener. Lu bisa dari kepala sampai bawah. Oh, gue bisa marahin orang-orang. Ya itulah makanya gue bilang sebenarnya kita presenter ini banyak jenisnya. Gue untuk suruh impersonate jadi lu gue gak bisa. Gue bisa ketawa sendiri nek. Gue bisa geli sendiri dan gue gak bisa. Iya. Tapi lu seneng gak kerja sama gue? Lu tanya gue seneng. Karena? Waktu kita pernah kerja di Mabar yuk. Segitu happy-nya kita kan. Kita sampai nungguin weekend. Ini apa break? Iya. Oh weekend karena syutingnya weekend. Karena syutingnya kan weekend doang. Iya. Gue gak pernah ngambil kerjaan weekend loh. Iya ya. Lu boleh tanya semua orang. Dulu gue gak pernah ngambil kerjaan weekend. Karena waktu buat keluarga. Buat keluarga. Gue gak pernah ngambil weekend. Tapi ketika sekarang ini kayaknya gue udah boleh melakukan penyegaran gitu. Tapi kan kalau ini kan kita beda ya. Ini kan kita series ada jangka waktunya. Jadi menurut gue hutang weekend gue sudah gue bayar. Kalau gue masih ada hutang weekend lagi sama anak dan istri gue akan bayar. Nanti kita kan ada jam istirahat. Nah itu yang gue bayar. Oh ngerti. Jadi gue gak ngasih weekend ke mereka, itu gue anggap utang sama mereka. Jadi lo happy ya? Kerja sama gue happy. Gue happy. Gue itu gampang. Kalau gue gak happy gue cabut dari acara itu. Gue cabut dari acara itu. Karena gue harus kerja happy. Uang banyak lu gak happy. Percuma. Sakit. Iya. Sakit pikiran, sakit hati. Iya kan? Badan lu jadi kena menggerogoti gak? Jadi gue happy dulu. Gue sih salut sama lu. Gue berkali-kali bilang sama Adis tuh gue bilang gini. Kalau misalnya kita lagi, maaf ngomong ya amit-amit ya mudah-mudahan tidak ya. Lagi susah banget atau lagi butuh banget bantuan. Gue rasa gue cuma percaya satu orang loh. Percaya lu. Karena gue melihat waktu sama almarhumah Jupe. Gimana effort yang lu lakukan waktu itu ngurusin dari nol. Dari A sampai Z itu semua Ruben Onsu. Dan maksud gue dari situ gue bisa ngebaca. Wah nih orang gak bercanda nih. Ini orang kalau udah temen. Makanya lu sering kali waktu gue COVID. Lu telepon gue video call. Walaupun video callnya lu sambil buang air. Maksudnya itu cara lu untuk menghibur gue gitu. Gue paham. Dari situ pun juga gue sampai sekarang masih selalu bilang sama Adis ini. Ruben tuh kakak kita, gue bilang gitu. Jadi dia kalau dia ada apa-apa kita harus maju gitu. Karena dia akan begitu ke kita. Apa ya Lang, buat gue tuh gue ngelakuin sesuatu itu berdasarkan hati. Prinsip gue adalah gue lebih datang ke acara kematian daripada ke pesta pernikahan. Atau ke sebuah party. Itu hidup gue. Karena ketika lo ke party semua pada happy-happy di sana. Iya, tapi ada yang menangis di sana. Dan gue tahu, gue lebih baik gak usah tahu lebih baik. Tapi kalau gue sudah tahu dan gue ke sana, itu pasti gue akan menyiksa badan gue. Kecuali gue kerja ya. Tapi itu pun pasti gue akan lakukan. Yang kayak kemarin aja, gue izin tengah acara kan. Gue izin karena ngurusin Bang Sapri. Ngurusin dulu, karena di jam 2 gue harus sahur. Gue cuman punya waktu 1 jam, itu sudah terhitung perjalanan. Gitu, jadi maksud gue kepingin ketika orang dalam keadaan susah itu orang yang susah mulutnya bicara Lang. Karena bingung melakukan apa. Tapi jiwa yang peka ketika ada hal yang menurut gue ini bisa kita kerjakan. Lu jangan pura-pura gak lihat gitu. Ya lu bisa kerjakan. Jupe orang yang berani fight buat teman-temannya. Dia orang yang berani fight. Dia orang yang berani ini.
gue video callan sama Jupe sama kayak gue video callan sama Sarwenda. Di sebelah gue Sarwenda, gue video callan sama Jupe. Intensitasnya sama, iya. Iya, jadi sedekat itu gue sama Jupe. Ketika dia pertama kali belum menyampaikan vonis kansernya ke keluarga, dia ke gue duluan. Jadi itu yang gue save Hargai. dengan baik. Ini amanat berarti. Jadi dia kasih tahu kapan dia baru rilis. Itu kayaknya udah 2 bulan dia baru rilis ke publik. Karena dia masih nangis kan. Dia masih belum bisa terima ada kanker di tubuhnya. Tapi orang bisa juga memilih untuk tidak ngurusin loh Kak. Ya bisa. Cuman gue gak bisa gitu. Gue gak bisa gitu. Ketika lu sudah bercerita ke gue. Lu gak meminta pun. Tapi gue tahu hal yang harus gue lakukan. Gue tahu hal yang harus gue lakukan. Jadi yang gue paling bingung ketika nolak. Pertanyaan gue, lah terus siapa yang bantuin lo? Nolak itu kan kadang dia gak mau ngerepotin. Ada yang gak mau ini, ada yang gak mau ini gitu. Tapi maksud gue tuh sama sekali gak ngerasa ngerepotin. Gue sama sekali gak ngerasa ngerepotin. Iya, gak ngerasa direpotin ya. Karena gak ngerasa direpotin. Gue ngelakuin itu ya karena lu punya kontribusi besar juga buat gue. Lu pernah membuat gue ketawa. Walaupun ibaratnya cuma 1 kali. Tapi kalau teringat dengan baik dengan pikiran gue harus balas berkali-kali. Wah gila sih. Gue harus balas berkali-kali. Itu gue. Jadi kalau lu tanya, pernah gak Kak ada orang yang nyakitin lo di TV? Ada, pernah banget. Tapi gue balas gak? Enggak ada gue balas. Karena menurut gue digituin dia gak mau. Jadi gue gak boleh gituin dia. Padahal lu bisa lebih jahat. Bisa banget. Bisa banget. Jadi gue itu selalu sebelum gue menyalahkan orang lain, gue harus introspeksi diri gue dulu. Ketika gue ngurus Jupe, gue langsung ngebalikin. Kalau ini posisi gue, apa yang mau gue lakukan? Jadi yang gue lakukan itu yang harusnya temen gue lakuin. Tapi gue kalau gue meninggal, gue gak mau ngerepotin orang. Ya ngerti, biasanya orang begitu ya iya. Gak mau. Jadi gue udah bilang sama bini gue, makamnya kita semuanya udah gue siapin. Gue denger di Deddy Corbuzier tuh lu ngomong. Gue udah ini karena dikata lu semua nanti pada sibuk ini, jangan khawatir. Pokoknya udah ada aja orang yang udah gue kasih tahu di mana dia mesti ambil, lu mesti hubungin ambulannya, mesti ininya rumah dukanya. Udah gue rapi deh pokoknya. Istilahnya gitu. Segitunya gue karena lu semua pada sibuk, bisa lu gue cuma sendirian ini nih. Ya gue gak boleh bersedih karena gue juga udah ada. Gitu. Jadi gue pun sudah persiapkan itu, gue gak mau ngerepotin orang. Tapi gue mau ngerepotin lu satu lagi boleh gak? Apa? Lu sudah gue anggap sebagai kakak gue. Dan gue tuh jujur sebenarnya butuh banyak teman ngobrol. Untuk ya kita tuh mungkin lu ngerti gue lah. Zodiak kita sama. Terus di satu sisi gue tuh kan selalu berpikir gimana caranya untuk bikin jadi lebih lucu lagi. Gimana orang bisa ketawa dengan apa yang gue buat gitu. Sementara kadang-kadang namanya badut kan, seperti yang lu bilang di Deddy Corbuzier kan, ketawa tapi dalamnya kan sebenarnya nangis gitu. Nah kemarin pas Bang Abdel datang ke sini, gue minta nasihat sama dia. Dia bilang katanya, Lang lu sebenarnya kayak harus mencari semangat lo lagi. Karena sekarang sih jatuhnya sebuah acara kalau nggak ada lu memang nggak rame. Tapi kalau nggak ada lu acara tetap jalan gitu. Nah gue pengen dengar nasihat dari lu kayak gimana tentang gue. Kalau bukan nasihat tapi ini mungkin pendapat gue tentang seorang Gilang. Pendapat gue seorang Gilang itu memang Gilang ini memberikan warna yang berbeda. Dimana lu bisa melakukan semua hal. Banyak orang ada impersonate tapi gak bisa nyanyi. Lu bisa nyanyi, lu bisa impersonate, lu bisa nge-host. Ya, lu bisa acting. Itu sebenarnya berat untuk jadi lu karena apalagi yang lu mau lakukan lu kayak bingung. Kayaknya semua sudah lu lakukan. Iya. Lu kayak kepentok. Iya kan? Lu kayak kepentok. Nah, itu yang gue bilang ketika ada waktu itu lu punya program impersonate-impersonatean, itu gue seneng karena itu the real yang harus itu memang lu. How to become. Ya, enggak di acara TV itu asalnya. Oh asal. Jadi itu menurut gue dimana kita dulu punya Taufik Safalas. Wah itu udah the best. Ya, lu udah the best punya Taufik Safalas.
Tapi ketika lu bawain tuh gue seneng. Secara hati gue seneng karena ya memang lu bisa memainkan semua hal. Tapi apa yang harus dikenali dari karakter Gilang? Gilang ini tipe orang yang tidak bisa menutupi segala suasananya. Nah itu, jelek gak sih itu? Kalau lu tanya gue, jelek. Jujur ya, ini di sini gue cerita ke lu, jelek. Tapi secara yang lain sebenarnya bagus. Itu untuk mengubah orang itu. Tapi kalau gue lebih punya cara lain ketika ada sesuatu yang ini kan karena ngomongnya di tempat lu ya, jadinya akan lebih enak ketika ngobrol ini pertanyaannya dari lo. Dan karena gue tidak perlu ngobrol ke lu tentang diri lo karena menurut gue tidak terganggu dengan pekerjaan gue. Jadi ya itu hanya sesuatu ya sama kayak sebuah kontestan nyanyi ya cuman butuh masukan. Nanti kalau di nada tinggi jangan terlalu ngegas ya udah. Masukan, tapi lu udah perfect, udah dapat SO-nya udah banyak banget. Karena semua orang, lu setiap melakukan impersonate, lu tau gak yang gue lakukan gue bukan lihat lu. Gue lihat muka orang lain dulu, ketawa atau enggak. Respon orang-orang. Gue nggak ngelihat lu dulu ketika dari R, Gilang masuk. Dari Ir, Gilang masuk. Gue ngeliatin penonton dulu. Jadi yang gue lihat, lu itu sudah lucu. Lu tidak perlu berpikir untuk menjadi lucu. Gue bukan pelawak Lang. Dari gue basicnya orang yang ceplas-ceplos aja. Apa adanya. Tapi kejujuran kita itu tidak semua orang bisa nerima. Kalau lo lebih yang begini. Menyampaikannya to the point banget. Nah orang-orang kita ini butuh dibawa dulu pembicaraannya. Kalau lu bisa ketemu, kenapa lu gak datang? Kalau gue ketika ada teman yang gak datang ke sebuah acara, negor. Kalau lu kan, kenapa lu gak datang? Kayak orang gak ngargain acara lo, teman lu sendiri, lu bisa gitu. Kalau gue enggak, ketika dia ngajak gue ngobrol, di saat itu gue masuk. Ketika dia gak ngerasa dosa, ngapain gue pikirin? Jadi gue gak mau buang waktu untuk ke situ karena orang-orang yang lain butuh gue lebih banyak lagi. Nah, ketika gaya lu itu gue, kalau ini gaya gue, jangan contoh gue. Tapi ini gue mencontohkan, gue menjelaskan kalau gue. Misalnya ada satu yang lu gak suka, lu kan tipenya langsung jebret. Tapi kalau gue, kalau dia gak datang ke gue berarti dia gak ada rasa dosa. Tapi kalau dia datang ke gue dengan gak ada ngobrol, gue akan coba buka opening duluan. Gimana Neng, sehat? Mau laki perempuan gue panggil Neng kan. Gimana Neng, sehat? Sehat kok, ini kok. Iya sehat sayang. Ya, baru datang. Iya gitu. Iya. Oh yaudah. Dia nggak buka omongan lagi. Berarti tandanya dia nggak mikirin lo. Kalau dia ngomong, sorry ya kemarin gue gini. Iya lu mah gitu. Kabarin kali nggak apa-apa gue. Gue tuh nggak enak karena gue tuh gini-gini. Iya nggak apa-apa. Padahal gue nungguin lo. Gue nungguin ini dulu itu. Ya udah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa sayang. Yang penting sehat dulu. Udah selesai. Iya sih. Kecuali kalau dia bilang, gue kemarin nggak dateng kak. Sorry gitu. Tapi lu dari dulu begini? Begitu. Gue bisa begitu gak ya? Bisa. Karena menurut gue tidak ada yang mengingatkan lo. Iya ya, kenapa? Tapi ya karena orang lain gak mengingatkan lo karena memang bukan kriminal, bukan kejahatan, bukan apa, bukan. Tapi ini ketika lu kasih masukan, ini masukannya. Tapi lu lakukan pun tidak apa-apa. Lu gak lakukan pun gak apa-apa. Karena lu punya attitude bagus di TV. Lu punya bagaimana sosialisasi lu di belakang layar pun lebih baik daripada di TV. Di TV kan lu kan wah. Tapi ketika lu di backstage, lu jauh lebih tertata. Ketika lu lagi ngomong sama gue, lu lagi ngomong sama ini, lu ngomong sama yang di sana, ngomong sama di sana. Rapih, lu sapa satu-satu. Gitu. Jadi gue kalau ketemu sama orang yang menurut gue udah gak nyambung, ketemu nih, gue sapa dia cuman, iya baik. Seorang gue loh, negor, iya baik. Biasa aja, gak se-excited. Hey, hidup itu dalam sebuah percakapan lu butuh basa-basi. Untuk sebuah chemistry. Tapi ketika ada bintang, ada artis yang tidak mau diajak
berkomunikasi. Gue senyum dia gak senyum ya gue gak negor. Ada yang dia pernah nyeletukin gue gitu ya. Lu tadi gue tegur di kamera, ditegur di TV lu gak tegur. Lah waktu lu awal acara sebelum ada kamera lu gak negor gue. Lah masa kalau di depan TV lu baik di belakang lu kagak? Ya udah yang kayak gini aja aslinya. Jangan di depan TV-nya doang. Enggak, gue tuh tadi lagi sibuk. Apaan orang lagi duduk lu bengong. Lu masa gak lihat gue? Jelas lu lihat gue. Dimana pada saat gue di present gue masuk kan gue lewat depan muka lo. Kecuali kalau, lu ya ampun gue pikir siapa? Jelas, backstage gelap. Ini pelupuk mata lu begini. Lu gak negor. Ya gue harus jujur dong. Jadi ya gue on airin lagi. Lalu tadi gak negor gue. Lalu sekarang di kamera ada negor. Lah masa mau di kamera baik di belakang kagak. Jadi di kamera lakukan apa yang seperti lu lakukan di depan. Gitu. Jadi dari situ ya dia dimulai. Mungkin kayaknya gak ada yang berani mengingatkan dia. Jadi dia yang ya Itu dia, mungkin karena dia lahirnya di Bluetooth kali. udah gila anjir. Gila kali lu ya. Masih ngebahas Bluetooth aja. Ya itu karena gue ceplas-ceplos lang. Jadi ketika dia bilang gue disuruh menjelaskan, disuruh minta maaf. Ngapain? Lah waktu lu ngatain adik gue ini. Lah gue kagak ada nuntut lu minta maaf. Jadi makanya kalau jadi orang dalam hidup ini. Kalau gak mau disenggol jangan nyenggol. Lagi disenggol baper lah repot kita. Gue nih paling sering ketemu orang. Sering lah gue ketemu orang gitu ya. Lu di kamera lu jangan gini. Tadi lu gini gue tahu. Sumpah asli kasar banget ini. Pertanyaan gue. Bertahun-tahun lu ngeledekin tentang gender gue. Kemayu. Sengau. Terus keibu-ibuan. Ladies. Ini. Jadi maksudnya orang salon. Gue gak marah. Tapi kalau gue ngatain lu marah. Lu gak fair. Terus alasannya ya kan calon gue nonton misalnya gitu. Atau keluarga gue nonton. Pertanyaan gue, bagaimana perasaan Sarwenda ketika ngeliat di TV lu pada ngatain gue? Apa gak mental baja Sarwenda? Hah? Tapi dia udah biasa ya, Wenda udah biasa ya. Lah Wenda gue udah bilang dari awal. Gue kerja di TV mah udah ngondek-ngondekan. Lu mau begini uang gue. Yang penting gue mau bukan uang yang kagak bener. Iya. Ya jelas. Dari dia nikmatin sampai dia manggil gue cantik. Iyalah. Gue akhirnya harus menikmati hubungan rumah tangga itu. Sampai dia menikmati itu. Ngerti gak? Ngerti. Gue lama nih. Gue lagi main handphone. Terus dia manggil-manggil. Gue gak denger-denger. Ayo yang berangkat. Dia pengakuan dia tuh udah ngucap sampai 3 kali 4 kali. Gue gak denger-denger. Terus tiba-tiba gue masih main handphone aja. Main handphone gue balesin kerjaan kan. Terus tiba-tiba dia cuman gini. Ayo cantik, kita berangkat cantik, kata dia. Gue bilang, cantik. Oh. Jadi maksud gue pun sudah mencoba menjelaskan situasi kerjaan gue ke rumah tangga gue. Tapi kalau dibilang itu ada orang tua lo, gue juga ada mertua lo. Gue juga ada keluarga lo. Iya dong. Bahkan gue pemimpin dari ribuan karyawan gue lo. Iya dong. Kepala ditaruh helikopter. Semuanya. Dikata-katain kaleng. Ibu-ibu. Sengau. Gak ada masalah. Itu memang pekerjaan gue. Jadi kalau orang bilang ya iyalah itu konsekuensi lo. Konsekuensi tidak berarti menjadi hinaan. Betul. Betul. Gue setuju itu. Ketika orang bekerja, pekerjaan dia kotor. Dia pasti punya sebab kenapa pekerjaan dia kotor. Karena tidak ada tempat bersih untuk dia. Betul. Jadi jangan pernah lu judge sebuah pekerjaan orang, sebuah profesi orang. Yeah. Tapi orang kalau ngelihat kita itu udah. Alay, Yeah. abal-abal ini biasa, itu kan biasa ya. Jadi menurut gue, tapi lu nggak mikir di belakangnya itu banyak orang-orang yang bekerja untuk Betul. program itu. Yang iya itu dia. Banyak orang yang bekerja untuk program itu. Iya, iya. Banyak orang yang bekerja untuk ini. Jadi makanya
gue mencoba menseleksi pertemanan. Tapi dengan sedemikian banyak pikiran lu Kak menyeleksi pertemanan, semakin sedikit circle lo, berarti di antara teman-teman itulah tempat lu curhat, ngungkapin semua. Gue kalau curhat jarang kalau ke temen. Jadi Paling psikolog. mentok Ivan Gunawan. Oh, Tapi kalau ada hal yang pribadi banget yang menurut gue tidak menjadi konsumsi untuk gue cerita gitu. Karena gue harus serahkan ini ada psikolognya. Nah, di situ tempat lu buang sampah ya. Oh iya. Di situ tempat gue buang sampah. Di situ tempat gue cerita. Bahkan gue pernah ke psikolog, akhirnya difoto, akhirnya masuk akun gosip. Emang gue gila. Orang tuh masih banyak belum mengerti sih, maksudnya pentingnya peran seorang psikolog untuk pekerjaan seperti kita ini. Gue, anak gue melakukan keanehan aja, gue langsung bawa ke psikolog. Iya. Ini apa penyebabnya? Apa ini? Betul. Kayak gua sekarang aja Kak, gue maksudnya bikin konten seperti ini tuh mungkin sangat berbeda dengan yang selama ini orang lihat di televisi kan. Karena gue serius gitu, nanyanya juga saklek. Nah itu aja menurut gue mungkin orang masih belum nggak, ya mungkin inilah diri gue yang sebenarnya gitu. Dan gue butuh ngobrol begini tuh sebenarnya gue lagi mencari siapa diri gue gitu. Menarik sih. Tapi menurut gue YouTube itu menjelaskan bagaimana jati diri kita. Karena kita jadi real di situ. Jadi the real. Tapi kan kalau orang lihat di TV itu kan semua sudah olahan. Sama kayak lu kuli bangunan kan. Ketika lu tugas yang ngebangun rumah ya lu harus ngebangun rumah kan. Betul. Apa lu bisa, wah ini nggak bisa, ini di luar jalur gue. Lalu ngapain di situ? Ya lu harus keluar dari barisan itu. Lu harus keluar dari barisan itu. Kalau gue kuncinya, lu asik gue bisa jauh lebih asik. Lu seru gue bisa lebih seru. Lu diam gue bisa jauh 1000 diam. Gue tuh gimana treat sekeliling gue. Karena gue tidak mau menyakiti duluan. Gue disakiti aja gue kasih kesempatan 3 kali. Tapi kalau udah 3 kali lu sengaja terus nginjek-injek gue. Itu gue langsung. Roh tahun 2007-2008 datanglah. Datang tuh lang. Datang gue bisa kumat. Bisa kumat. Gue gak ada teddy ngaling-ngaling. Gue kalau gue udah kagak demen dah. Gue gak bisa nahan-nahan. Dan itu disadari oleh orang-orang yang kenal lu dari dulu sih ya. Dan masuk gue maksudnya. Nah makanya gue agak sedikit pusing kadang-kadang kalau ngomongin soal netizen. Kayak gak kenal siapa Ruben dulu gitu loh. Udah deh jangan deh berurusan sama Ruben udah deh. Dia tuh lagi tidur sekarang itu gue bilang. Dia tuh tetap macan. Tapi dia lagi tidur jangan dibangunin gitu. Gue selalu bilang gitu ke orang-orang. Iya makanya kayak misalnya ketika ada satu hal yang menurut gue hanya adik gue yang jelaskan tuh biar rapi deh kalimatnya. Iya. Ntar kalau gue akhirnya gue kepancing, gue bisa membongkar dan gue bisa membuktikan sebuah hal-hal yang menurut gue Ya lo bisa lebih jahat dari apa yang dilakukan oleh orang-orang. lebih geger. Lebih itu maksudnya. Intinya adalah kalau gue udah ngomong itu gue ceritain yang sesungguhnya mah lebih geger. Tuh geger. Tuh geluduk gak tuh. Kalau gue ceritakan lu lebih geger. Tapi gue mikirin betapa malunya ketika gue bongkar dia. Padahal dia ngelempar kotoran nih ke gue. Tapi gue pikir gini, ya udahlah kan gue masih ada asisten yang bisa ngebersihin. Tapi ketika pada saat itu gue sudah tidak ada lagi yang membantu, berarti gue sudah harus keluar. Berarti gue bisa ambil kesimpulan kalau orang melempar kotoran ke lu mungkin masih akan biasa aja. Masih gue bisa. Tapi kalau orang melemparkan kotoran ke keluarga lu bisa gila. Jangan. Udah jangan. Gue gak ngasih kesempatan 2 kali soalnya. Itu habis. Menghina istri gue ini. Wah coba Sarwenda. Kalau gue ceritain cerita sesungguhnya kayak gimana. Udah. Gue bilang jangan cerita hal yang walaupun itu benar buat kita. Tapi orang yang mendengarkan belum tentu bisa percaya. Iyalah. Kepercayaan itu butuh waktu. Jadi menurut gue pemenang dalam hidup ini adalah bukan siapa yang cepat sampai. Pemenang dalam hidup ini siapa yang paling lama bertahan. Itu buat gue. Jadi ketika orang lain mau begini gue mah santai aja. Santai. Jadi gue menghilangkan penglihatan gue yang menjadi pemicu untuk kita menjadi sirik. Menjadi berpikiran negatif terus. Tapi kalau lo, gue fair gak? Lang, gue nonton lo. Tapi lu boleh gak gini. Konten lu menarik banget. Ingat ya yang zaman lu masih berempat. Iya.
How to Itu Become. bagus banget. Gue seneng banget. Lu bilang, kalau nonton, gue nonton. Nah, itu Jadi lu tuh. jangan pikir gue bintang. Gue punya waktu untuk yang gue suka. Gue punya waktu yang gue suka. Jadi ketika gue datang ke sini, lu nggak perlu minta, gue yang datang. Kenapa lu mau datang? Sampai lu kemarin masih nanya, bener kak lu besok? Gue nggak pernah langgar komitmen. Iya, karena gue merasa gue bukan siapa-siapa. Lu mau datang kemari tuh kayak. Enggak. Karena penempatan lu ke gue terlalu berlebihan. Sehingga lu akhirnya jadi gak enak sendiri. Itu padahal gue tuh selalu nyairin Iya. kebekuan kalian. Gitu. Jadi ketika sudah ada jubah-jubah keterkenalan, ketenaran. Gue tuh lebih suka kembali pakai jubah rakyat gitu. Jadi maksud gue gini. Lu harus sama, nggak boleh karena gue sendiri aja nggak pernah ngeklaim diri gue. Gue udah di posisi sini nih, enggak. Tapi orang lain sendiri, serem kalau ngundang lu harganya, serem. Ya kan memang udah segitu bos, kalau kita turun lagi nanti naiknya susah lagi. Dan kan gue turun berdasarkan dari rating. Sekarang kan lu naik honor itu bukan berdasarkan lu menang penghargaan. Gak ngaruh. Gue menang penghargaan beberapa kali kagak ngaruh. Honor itu berpengaruh dari rating dan share lu. Lu perform, ya lu dapat uang lebih. Ketika kenaikan kontrak nggak usah ngomong udah pasti naik secara fantastis. Itu. Jadi gue begitu orangnya. Ketika gue melakukan sebuah pekerjaan, gue tidak pernah menganggap gue ini lebih dulu dari lu. Gue ini dari lu, enggak. Jadi gue menganggap gue harus enjoy dulu. Gue harus nyaman dulu. Dan jadi jika satu kejanggalan terjadi, gue tuh harus lihat dulu di mana duduk perkaranya nih, di mana kesalahannya nih. Oh ini gini. Jadi gue tetap menjadi diri gue. Gue tetap bawa makanan, gue tetap gue tetap meracuni kita untuk makan malam. Gue selalu mengingatkan, ingat COVID. Makan yang banyak. Pokoknya nggak boleh diet. Karena gue selalu mengingatkan itu. Kenapa Lang? Karena menurut gue, ya itu gue. Jadi gue tidak mau yang sok pintar yang di brief yang nggak mau. Itu yang bisa jadi contoh untuk kita semua dan buat yang nonton juga. Mungkin beberapa dari cerita lo tadi belum pernah lo ceritain sebelumnya. Tapi jujur di sini gue mau bilang makasih banget sih Kak buat lo. Karena gue kalau lo bilang tadi lo starstruck tuh kalau ketemu Sarah Sechan sih jujur sebenarnya gue juga masih merasa bahwa gila sih seorang Ruben Onsu mau datang kemari aja tuh gue udah seneng banget gitu. Nggak ada Lang, karena yang menempati itu kan orang yang melihat gitu. Jadi makanya ketika ada kreatif nih kalau ngebrief. Nanti kalau sama Kak Bensu gini, hei lu jangan gitu jadinya dia takut. Padahal dia bercandain gue. Lang, gue dibercandain sama teman-teman gue, dijatuhin ke styrofoam ini. Gue nikmatin banget. Iya. Gue nikmatin banget. Sampai itu yang gue lakukan ke Anwar. War lu gak boleh berjarak sama gue. Anwar tuh dulu takut banget. Ya kayak yang gue pikirin juga mungkin kan selama Sampai ini. dia tuh DM, aku tuh ngefans sama kakak. Emang lu pernah DM gue? Coba lihat deh DM-nya Kak Ruben. Ternyata dia dari tahun berapa tuh udah DM gue. Lucu banget. Dia di DM gue. Iya, karena dia ngerasa mirip. Dia ngefans ini, dia gini. Oh iya ya War, sorry ya War, gue tuh jarang banget kalau yang bukan yang sering gue buka, itu gue jarang banget buka. Sorry ya War, gue bilang gitu. Iya aku pikir waktu itu kamu gak suka karena muka aku dimiripin sama kamu. Gue gak peduli Anwar. Malah sekarang gue yang sering ngajakin dia foto. Malah gue yang minta upload dong muka gue di feed lo. Karena maksud gue gini. Lang gue itu sama aja. Dan gue sampai sekarang ini kalau gue gila ya kerjaan lu banyak banget. Gue tuh selalu menganggap sampai sekarang ini gue tuh kerja. Gak pernah gue menganggap gue syuting. Jadi gue udah punya jam kantor di sini. Awalnya bini gue cemburu. Pertanyaan gue adalah, gue punya target yang sudah gue sampaikan sama lo. Untuk mencapai target itu gue harus kerja. Jadi gue tidak mau ada ketika badan raga dan ini sudah tidak berfungsi ya Lang. Amit-amit gitu. Tapi gue maunya semuanya gue sudah bisa membiayai sendiri. Anak gue juga udah gak usah mikir apapun itu. Betul. Udah ini udah gue bagi. Awalnya ketika ngomong sama istri itu sulit bukan main. Tapi cara berdiskusi dengan istri itu ya memang lu gak bisa melalui perantara sih. Dia harus langsung. Lu mesti ngomong langsung. Sekalipun akan ribut. Tapi
ribut itu yang harus lo selesaikan. Siapa yang akan memadamkannya? Lu masih tetap gak mau kalah sama bini lo atau enggak? Awalnya gue kepancing. Wah gak bisa nih orang. Akhirnya gue mencoba menjadikan apa yang gue mau ini, menjadikan dia seperti apa yang gue mau, itu proses. Iya, iya. Ya, Wah. makanya rumah tangga gak gampang. Kalau rumah tangga lu sama rumah tangga gua nasihatin lu belum tentu cocok sama rumah tangga lu. Belum tentu cocok. Jadi makanya gue paling takut ketika gue mencontoh lu. Aduh jangan. Nanti ketika gue melakukan kesalahan lu marah. Ya itu. Ketika gue melakukan sebuah kesalahan kalian kecewa. Jangan. Iya. Tapi gue melakukan sebenarnya apa yang gue lakukan cuman kita share doang. Karena tidak ada kalimat. Kalian bisa contoh kami? Enggak. Tapi gue share karena rumah tangga gue, anak-anak gue semuanya adalah berkat doa dan dukungan dari mereka semua. Gue ada eksistensi di TV sampai sekarang gue doa dari mereka. Kalau mereka nggak punya waktu untuk nonton gue nggak ada ratingnya. Iya. Tapi gue berterima kasih untuk mereka yang masih nonton gue. Terima kasih TV yang masih mau ngikutin gaya gue gitu ya. Jadi nggak ada kata lain selain bersyukur dan berterima kasih. Jadi ketika lu lawan sebuah gelombang alam, gue berani garanti, lu kalah. Iya. Lu kalah. Iya. Tapi ketika lu bisa mengikuti arus dan lu kontrol untuk tidak tenggelam, ya lu selamat. Keren kalimat lo. Kalimat lo. Gitu aja. Ini obrolan sebenarnya bakal panjang banget, masih panjang banget. Iya. Tapi gue tahu lo harus meeting Kak. Jadi gue makasih banget lu mau datang ke sini. Thank you Sekali banget lagi. Lang. Pokoknya buat Gilang, buat gue sih Gilang perjalanannya masih jauh lebih panjang sekali. Masih ada acara yang sebenarnya harus Gilang bisa. Tapi gue gak pernah mau tahu sampai dia ketika dia sudah dapat itu yang gue maksud. Jadi lu sudah semua bisa lu lakukan. Tapi acara-acara yang lebih menantang sebenarnya lu harus bisa lakukan. Karena tidak hanya sekedar impersonate yang gue tahu dari lo. Itu yang gue gak pernah ungkapin. Gilang ini adalah orang yang pronunciation-nya itu jelas. Jelas, pemenggalannya jelas, penyampaiannya tepat. Tapi memang banyak yang menggunakan lu lebih ke impersonate-nya. Lebih ke sininya. Padahal kalau menggunakan lu dari sisi yang situnya, menurut gue itu sisi Gilang yang lainnya. Itu sisi Gilang yang lainnya. Makanya gue bilang di industri kita ini nih Lang, ya lu gak bisa menentukan gue gak mau ke acara itu. Itu bukan level gue. Gak bisa. Lu gak bisa. Karena gue banyak menemukan orang yang dulu gitu. Acara itu gini. Gak tahu dia muncul di situ. Kan terima reguler lagi. Akhirnya gue ketawa karena menurut gue untung gue gak terpengaruh. Coba kalau gue tipenya kuping tipis. Iya. Apa gak gue ketika pada saat dulu istilahnya gue nih ya. Kalau tidur aja tuh bunyi telepon kagak berhenti kalau gue gak matiin. Untuk kerjaan ya. Di era itu. Saat itu gue mungkin akan sindrom. Sorry ya, itu acaranya bukan level gue. Untung gue tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Sehingga tidak menjadi bola api lagi. Iya. Bola api balik. Bumerang iya. Nah karena emang itu bukan gue gitu. Jadi ya orang yang bisa menerima Gilang ini orang yang tahu Gilang sesungguhnya. Tapi kalau orang yang gak tahu lo, kasar, gak sopan, ini. Tapi kalau lu tanya gue sebagai pembawa acara, gue butuh lu. Karena? Gue butuh peluru yang lain. Gue tidak bisa ngasih peluru yang sama. Karena kalau peluru yang sama dia tidak bisa mengimbangi, tidak akan menjadi peluru yang sampai ke lawan. Iya. Jadi orang tidak mematikan ya? Iya, rasanya kan sama. Tapi kenapa gue perlu orang kayak lo? Itu beda. Rasanya beda Lang. Ketika lu hajar gue, ini hajar gue. Apa yang harus gue lakukan? Apa? Ekspresi. Respon. Reaksinya iya. Sehingga menjadi satu kelucuan ada yang tertindas. Tapi kan itu tertindas dalam sebuah acara yang kita bawakan. Itu adalah sebuah bercandaan kita yang sesungguhnya. Ngerti gak? Jadi
dibilang termasuk bullying enggak? Enggak, karena gue tidak tersakiti. Betul. Yang termasuk dibilang bully adalah ketika lu mengejat seseorang dan dia tidak menikmati. Iya. Ya, Betul. gitu. Dia tidak menikmati. Jadi makanya gue tidak mau menjadi guru orang lain, tapi minimal apa yang gue mengerti ini yang gue praktekkan buat hidup gue. Tapi ketika gue membaca komen ada hal yang menurut gue tidak sependapat, gue tidak akan gini lang. Gak begitu harusnya. Gue tidak akan menjadi guru untuk netizen. Karena menurut gue guru untuk mereka itu ya sudah garis yang sudah ditentukan sama Tuhan yang mereka harus lewatin. Jadi Tapi bukan dari lu gitu. bukan dari gue. Tapi ketika dia sudah masuk ke ranah keluarga, ketika ke sini itu gue terobos bener lang. Gue terobos. Mau lu segede-gede gaban gue gak takut. Gue gak takut. Sekalipun itu beresiko tinggi buat gue gak ada masalah. Karena gue sudah mencapai di puncaknya. Pencapaiannya. Jadi ketika gue harus ada terjadi sesuatu ya menurut gue ya udahlah ya. Bawain acara masih opening closing. Kombrek. Itu doang gak ada yang berubah. Ya kan? Masih nanya. Bagaimana perkembangan anak? Bagaimana yang kemarin? Selamat ya atas lahirannya. Selamat ya pernikahannya. Selamat ya. Kemarin liburan sama keluarga kemana? So itu bukan pertanyaannya. Tapi ketika gue bikin brownies, semuanya gue bikin reka adegan. Karena gue menempati diri banyak orang yang tidak suka dengan pertanyaan pribadinya. Oke. Bingung gak lo ketika lu mendapatkan bintang tamu yang dia lagi ada hal pribadinya, tapi ketika dikonfirmasi, tolong jangan tanya gue tentang hal itu. Iyalah. Nah, itu kan lu diundang gara-gara itu. Iya. Tapi gue tuh masih menghormati lang. Jadi akhirnya gue bercandain. Tapi orang netizen nih komennya, hostnya kebanyakan bercanda, orang kebanyakan ini. Bintang tamunya gak mau diajak ngobrol bos. Gue ajakin bercanda, tapi suasana hati dia lagi gak mungkin dia bercanda di TV. Bumerang balik buat dia. Gue malah ngasih tahu dia, gue gak ngajak lo bercanda ya, gue gak libatin lo. Karena kalau lo ikutan bercanda, lo lagi gini. Gak apa-apa kak nanti, gak apa-apa udah gak apa-apa, ntar gue yang ngomong. Gitu, jadi sebenarnya kita tutupin kan, Iya. kita balutin. Karena dia udah ngejudge duluan, makanya gue kalau di brownies gak pernah ke ruang makeup lagi. Dari mobil langsung ke set. Karena ketemu sama bintang tamu. Jadi gak enak. Lain-lain jadi gak enak benar. Jadi gak enak. Sementara gue kerja sama TV disuruh ini itu. Berarti kan ada harus yang sampai dengan cara yang halus. Kalau gue punya waktu untuk menenangkan bisa. Kalau enggak lalu repot. Iya. Itu yang susah untuk Iya. gue. PR lagi. Wah susah lang. Gue apalagi kalau dapet bintang tamu talk show. Gue harus tahu dari malam. Kalau ada yang udah gue kenal gue udah tahu apa yang gue mau lakuin. Tapi kalau enggak, gue riset dulu siapa ini orang. Viral karena ini, gue sampai cari lang. Lu mah serem. Hah? Iya. Gue takut lang, karena gue sampai takut gue nggak. Karena di situ gue nggak boleh bodoh. Iya. Gue harus memberikan pertanyaan. Kecuali kalau memang ruang lingkupnya lagi kita bercandaan semua. Lain hal. Tapi kan untuk sebuah kasus tertentu, gue harus in-depth. Lebih dalam lagi tahu. Betul. Gue sebelum memberikan pertanyaan yang gue kasih itu adalah pertanyaan yang sudah gue kasih di off air. Iya. Jadi gue tidak pernah nembak. Iya. Gue nanti nanya ini boleh nggak? Banyak bintang tamu. Kenapa sih lu nanya-nanya mulu? Gue bilang gue beda kalau di sini soalnya gue nggak mau lu nggak nyaman di acara gue. Gue kepengen lu nanya lagi kapan diundang lagi. Iya. Tapi gue nggak mau lu gitu. Apa? Ini. Oke. Ada yang saking asiknya ada yang gitu. Oke, ada yang asik. Gitu. Jadi gue kepingin, lu bayangin gak, getar gak tiba-tiba bintang tamu Rhoma Irama. Sebuah talk show. Iyalah. Gila men. Iyalah. Dan maksud gue, Pak Hajinya aja nyantai. Jadi dari ilmunya Pak Haji juga gue setuju. Ketika Pak Haji udah bintang, udah raja. Udah segala hal kan, semua musik udah dia mainkan. Iya. Semua panggung udah dia injek. Justru yang dia injek itu panggung itu kalau dia bisa ngomong, dia ngomong, Pak Haji apa kabar? Iya. Saking keseringannya dia manggung. Tapi apa yang dia lakukan ketika dia berkomunikasi dengan yang juniornya, dia masuk banget di kehidupan kita. Apa kabar Ben? Seolah-olah kita kayak teman deket banget. Jadi gak ada alasan tuh kita yang juniornya harus lebih sifatnya dari dia, gak mungkin. Gila ya. Gue malu. Gila itu ternyata. Iya banyak yang kayak gitu-gitu. Jadi makanya ya
panjang lang untuk menceritakan bagaimana perjalanan gue. Setiap sikap gue itu ada triggernya. Iya. Jadi gue tidak akan pernah membuat rekor baru untuk sebuah konflik. Jadi kenapa gue begitu pasti ada triggernya. Iya. Kenapa gue begini pasti gue ada triggernya. Jadi semua ada trigger. Tapi gue gak perlu jelasin. Tapi kalau lu nanya gue jawab. Lu gak nanya gue gak peduli. Dan gue juga gak pernah berpikiran lu gak nanya lu gak care ke gue. Enggak. Udah buang-buang aja gitu mah ya, gak usah dipikirin gitu. Baik aja karena gue ingin menciptakan pola kerja gue pola sehat. Jadi lu balas ini gue pun enggak. Jadi ketika lu ya gue gini gak. Lang itu posisi yang lu tempatin tentang gue berterima kasih. Tapi kalau itu terus lu tanemin lu akan terus rasa sungkan. Padahal gue tuh udah menyerahkan jiwa raga gue ketika kak lu ini kak gue siap lang. Karena gue tidak mau jadi karakter yang dragging. Karakter apa yang belum ada di antara kalian, itu yang gue isi. Ya. Ini yang di Indosiar ya, ngomongin Indosiar. Dimanapun gue, dimanapun gue kerja, Ya. itu gue isi. Ketika gue kerja sama lu, sama Andika, gue gak ngelit sama sekali. Enggak. Gue malah main terus sama lu. Enjoy, seneng. Nah, gue selalu nanya, apa yang lu mau dari gue? Jadi ketika gue sudah di set, rohnya sudah gue isi dari rumah. Ya, ketika lo ngomong gitu lo tau gak, gue jadi makin grogi. Kenapa grogi lagi? Ya karena tadi gue tuh ngebayangin Ruben Onsu gitu loh. Justru kan harusnya gue yang mengeluarkan pertanyaan itu. Enggak, karena itu yang gue bilang lang. Karena lu banyak kekaguman yang sampai luber. Sehingga lu gak nanya. Kekaguman sampai lu, iya bener itu. Jadinya lu nampung sendiri, lu ini sendiri. Jadi gitu. Dan menurut gue untuk sebuah kagum, respect boleh. Tapi untuk sebuah kerjasama jangan lu gunakan lagi itu. Kita sama. Kita ini. Jadi kenapa kita bilang kita sama? Karena gue percaya ketika gue menemukan kesulitan dalam sebuah membawakan acara. Apa kesulitannya? Penyakit presenter tuh serak. Iya itu, kalau itu iya. Penyakit presenter itu tiba-tiba sebelum kita live ada satu yang mancing kita emosi. Mood. Itu susahnya bukan main. Betul. Dan gue itu cuman minta dimengerti ketika gue lagi gak oke. Gitu. Itu doang. Karena gue gak akan mungkin, lang gue lagi gak asik nih, enggak. Tapi ketika gue lagi, gue gak akan tunjukin di depan kamera, tapi mungkin gue tidak selincah biasanya. Gitu, jadi gue akan, gue membiasakan teman-teman gue itu, kita harus saling mengerti. Wah ini lagi merong-merong nih, lagi nih, dibalut. Tapi gak gue pancing marah-marahnya dia. Iya, lu redam itu. Iya gue redam itu. Jadi gue tidak pantas untuk menceritakan bagaimana gue bawain acara yang sebenarnya enggak. Karena gue pun masih belajar. Tapi ini yang gue lakukan lang. Bener lang, ini gue lakukan. Bagaimana nge-MC biasa gue bertiga, berempat, ini bertujuh. Oh kalau bertujuh pembagiannya begini. Ini gini dan gue baru ini. Jadi menurut gue pengalaman baru sebuah sesuatu yang pembagian kata yang rata tuh kayak apa. Pembagian rata yang ini kayak apa gitu. Jadi gue selalu yang kayak gitu. Makanya ketika gue bekerja dengan siapapun gue tidak pernah melihat event wah Gilang nih. Gilang bisa impersonate. Gue gak pernah membuat jiwa gue takut. Karena menurut gue yes kerja, yes dapat duit. Mindsetnya Yes, itu. iya mindset itu. Tapi ketika ada sesuatu yang mungkin kalimat gue menyakiti partner gue tuh gak pernah malu untuk minta maaf. Sorry ya lu gak kenapa, lu gak apa-apa nih gue jadi gitu. Ih gak apa-apa Ben, tapi kok gue gak enak ya. Soalnya enggak kan gue harus ekspresi gitu. Kok gue gak enak ya gitu. Maksud gue itu gue gak enak ya gitu. Gue tuh bisa berkali-kali dan sampai pulang pun gue masih WhatsAppin. Sorry ya. Saking gue tuh menganggap hidup gue adalah hari ini terakhir. Ketika gue besok kalau gue gak ada lagi, gue gak bawa kalimat yang menyakiti orang lain. Yang melukai orang lain. Kalau dia tahu gue nggak ada, dia udah maafin. Kalau belum, gitu. Gue itu cuma takut itu doang. Jadi makanya yang gue lakukan dalam pekerjaan itu, gue harus melakukan yang terbaiknya. Gue melakukan mengikuti kata hati gue, seperti gue datang ke sini mengikuti kata hati gue, seperti yang gue tonton. Sama gue datang ke tempat lu ini seperti kayak lu pernah nonton TV, terus tiba-tiba lu jadi bintang tamu di acara itu aja. Ya, gue tahu lu punya set yang berdua sama Adis, yang banyak lampu di belakangnya.
gue nonton Lang. Jadi gue menurut gue bukan orang sibuk karena gue masih punya banyak waktu untuk menambah wawasan gue lagi. Lu punya waktu gak buat ngundang gue di podcast lu? Lang, gue mau bahas lo. Gue mau bahas apa? Gue mau bahas apa? Gue tanya. Iya. Gue mau bahas lo tentang impersonate. Orang udah nonton lo di TV. Itu yang gue sering, ini salah satu lo yang nanya gue dari sisi yang beda. Karena orang semua kalau ngundang gue pasti nanya tentang veteran lagi. Gue berusaha untuk tidak kesana. Yang akhirnya mengulang lagi gitu. Ini gue bilang lu beda karena lu ngambil warna yang beda. Tapi ketika gue diundang di acara lain tuh gue bingung. Lu ngundang gue jadi bintang tamu, lu mau nanya apa? Lu mau nanya gue lagi kenapa takut ayam? Lu mau nanya gue lagi bagaimana cerita awal gue sama Bertan? Aduh gue capek. Sudah gue jelaskan di semua acara. Gitu, jadi maksud gue lu harus layang-layang lagi. Makanya ketika gue datang ke sebuah acara dan terus gue mau ditanya, pasti gue, mana pertanyaannya deh, kirim dulu deh. Aduh kok masih gini, rombak. Karena menurut gue, ya lu masih nanya aja. Awal ketemu Sarwenda, lah gue udah punya anak 3, lu masih nanya. Gitu ngerti gak? Emang gimana awal ketemu Sarwenda? Kesel gak lu? Kesel gue lu nanya ini. Kak, gue tuh pengen ngobrol banyak sama lu. Cuman gue tahu lu mau meeting. Thank you banget Lang. Gue yang makasih Kak. Thank you Gilang, pokoknya sukses terus. Thank you Kak. Yes. Terima kasih penonton sudah mau nonton Ruang Interogasi.